Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelia Priyanti, NIM 212220010, Prof. Studi Teknik Komputer, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Dharma. Pada video ini, saya akan memaparkan karya akhir saya yang berjudul Implementasi Pravaco Server menggunakan Nextcloud di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Baiklah, yang pertama ini adalah latar belakang. Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis atau DIB merupakan salah satu direktorat yang ada di Universitas Bina Dharma yang bertanggung jawab atas pengembangan inovasi dan pendampingan bisnis. Pada direktorat ini ada berbagai arsip yang disimpan, di antaranya arsip yang berkaitan dengan kegiatan, arsip HKI Center, arsip Innovator Center, video inovasi, arsip pendukung, dan program kerja DIB. Dalam pelaksanaannya, saat ini DIB menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanan untuk menyimpan berbagai file tersebut. Google Drive memberikan berbagai keuntungan sebagai media penyimpanan awan, namun server dari Google Drive ini tidak dapat dikelola sendiri, sehingga kita tidak memiliki kendali untuk melakukan maintenance terhadap server tersebut. Maka, dari latar belakang tersebut, ada pun rumusan masalah, yakni menerapkan Pravaco Server dengan menggunakan Samba Server dan Nextcloud versi 27.0.2 sebagai GUI atau Graphical User Interface di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui cara membangun Pravaco Server dengan menggunakan Samba Server. Kedua, mengetahui cara memanfaatkan Nextcloud versi 27.0.2 sebagai GUI dari Pravaco Server. Ketiga, mengetahui cara melakukan penyimpanan sharing dan akses data pada Pravaco Server menggunakan Nextcloud versi 27.0.2. Selanjutnya yakni adalah manfaat penelitian. Pertama, dapat membangun Pravaco Server dengan menggunakan Samba Server. Kedua, dapat memahami tentang pemanfaatan Nextcloud versi 27.0.2 sebagai GUI dari Pravaco Server. Ketiga, dapat memahami tentang melakukan penyimpanan, sharing, dan akses data pada Pravaco Server menggunakan Nextcloud versi 27.0.2. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode Essential Research atau metode tindakan. Selanjutnya, diagnosis. Untuk diagnosis ini sendiri, yang pertama yaitu melakukan identifikasi terhadap media penyimpanan yang ada di DIB. Dalam hal ini, DIB telah menggunakan Google Drive sebagai cold storage. Selain itu, direktorat ini masih belum mempunyai server sendiri untuk dijadikan sebagai media penyimpanan secara terpusat. Kedua, yaitu berkaitan dari permasalahan dalam penggunaan Google Drive. Sebagai media penyimpanan awan, Google Drive ini sendiri memiliki server yang lokasinya tidak diketahui dan kemungkinan besar tersebar di berbagai pusat data di seluruh dunia. Karena kan lokasi servernya tidak spesifik, tentunya membuat mempertimbangkan penggunaan dari Google Drive sebagai media penyimpanan, terkhususnya pada suatu organisasi. Server dari penyimpanan ini sendiri dikelola dari pihak Google dan tak satu pun pengguna yang memiliki kendali terhadap infrastruktur dan manajemen server. Jika server dikelola oleh pihak lain, tentunya memungkinkan pihak tersebut memiliki akses fisik dan mungkin akses logika terhadap data yang ada. Selain itu, pihak tersebut akan berperan penting untuk menjaga ketersediaan data dari hal sebelumnya, maka saya berpikir jika ada baiknya DIB memiliki server sendiri untuk dijadikan sebagai media penyimpanan data terpusat. Ketiga, yaitu kelebihan memiliki server sendiri. Dengan memiliki server sendiri, tentunya dapat memberikan beberapa keuntungan, diantaranya memiliki kendali penuh atas server seperti dapat melakukan konfigurasi, pengaturan, dan manajemen server yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari direktorat tersebut, mengoptimalkan kinerja hingga meningkatkan skalabilitas server. Selanjutnya yaitu adalah action planning. Setelah melakukan identifikasi terhadap media penyimpanan yang digunakan di DIB, maka pada tahap ini dilakukan perencanaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yaitu perlu dilakukan implementasi Pravaco Server dengan menggunakan Nextcloud versi 27.0.2. Server ini sendiri merupakan server portable yang dibangun dengan menggunakan Raspberry Pi 3 model B+, dan dibangun dengan Samba Server. Dengan diterapkan server ini, maka DIB dapat mengolah server sesuai dengan kebutuhan dan menjadikan server tersebut sebagai cold storage yang memungkinkan data dapat disimpan secara terpusat serta dapat diakses melalui jaringan internet. Adapun tahapan dari implementasi tersebut, yakni pertama, membangun Pravaco Server menggunakan Samba Server. Kedua, pemanfaatan Nextcloud sebagai GUI dari Private Cloud Server. Selanjutnya yaitu untuk perencanaan akun pada server dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu admin dan user. Admin adalah akun yang memiliki kendali penuh untuk mengolah server tersebut, seperti menambahkan user, menghapus user, atur kapasitas penyimpanan pada user, mengolah folder ataupun file yang dibagikan antar user, dan membatasi akses dari setiap user. Sedangkan user hanya memiliki kendali untuk mengunggah, mengunduh, membagikan, dan mengakses data tersebut dengan izin dari admin. Untuk data akun server sendiri dapat dilihat pada tabel berikut.
Selanjutnya yaitu untuk perencanaan folder dan subfolder, di mana admin akan membuat satu folder dengan nama DIB dan dua subfolder dengan nama HKS Center dan Innovator Center, yang mana untuk subfolder HKS Center pemilik hak aksesnya yaitu user HKS Center, dan untuk subfolder Innovator Center pemilik hak aksesnya yaitu user Innovator Center. Ketiga, pengujian pada private code server, yang mana untuk pengujian itu sendiri terdiri dari 3 pengujian, yaitu pengujian penyimpanan, pengujian sharing, dan pengujian akses data pada private code server. Selanjutnya ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum melakukan penerapan private code server menggunakan Nextcloud versi 27.0.2, maka diawali dengan membangun server terlebih dahulu. Yang mana untuk membangun server ini menggunakan Raspberry Pi 3 model Bebus sebagai server portable. Selanjutnya akan menggunakan sistem operasi Raspberry versi 6.1 dan Samba server untuk membangun server tersebut. Ketika private code server telah dibangun menggunakan Samba server, maka akan dilanjutkan dengan memanfaatkan Nextcloud versi 27.0.2 sebagai GUI pada server. Namun sebelum itu, perlu dilakukan instalasi dan konfigurasi Nextcloud meliputi konfigurasi Apache, PHP versi 8.0, dan MySQL, membuat database untuk Nextcloud dan instalasi Nextcloud. Setelah berhasil, dilanjutkan dengan memodifikasi tema, pembuatan akun, dan folder ataupun subfolder. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar ini. Setelah private code server berhasil dibangun menggunakan Samba server, yang dan telah berhasil memanfaatkan Nextcloud versi 27.0.2 sebagai GUI, maka selanjutnya yaitu berupa hasil pengujian terhadap server. Yang pertama, pengujian penyimpanan. Untuk yang pertama yaitu user HKS Center akan mengunggah file berupa dokumen hak cipta pada subfolder dengan nama HKI Center. Lalu kedua, user Innovator Center akan mengunggah file berupa dokumen, gambar, dan video pada subfolder Innovator Center, yang mana file tersebut berkaitan dengan salah satu inovasi yang ada, yaitu Just Barcode. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada gambar yang berada di sebelah kiri. Lalu yang kedua, pengujian sharing, yang mana untuk pengujian ini akan menggunakan akun user HKI Center yang memiliki hak terhadap subfolder HKI Center dan akun user Innovator Center yang memiliki hak terhadap subfolder Innovator Center. Untuk membagikan folder tersebut ke akun user Rahmat Novrianda sebagai pihak yang melakukan pengaksesan terhadap data atau file yang tersimpan pada masing-masing folder. Untuk itu dapat dilihat pada gambar yang berada di sebelah kanan. Lalu yang ketiga, pengujian akses. Pada pengujian akses data pada server, gunakan akun user Rahmat Novrianda sebagai pengakses terhadap subfolder HKI Center dan Innovator Center yang telah dibagikan sebelumnya. Pengaksesan server dapat dilakukan pada perangkat mobile dan desktop selama masih terhubung dengan jaringan internet yang digunakan server. Untuk pengujian ini, pengaksesan subfolder HKI Center akan dilakukan melalui smartphone dan subfolder Innovator Center melalui laptop. Ini merupakan hasil dari pengaksesan pada private code server dengan menggunakan smartphone. Selanjutnya adalah hasil pengujian akses pada server menggunakan laptop. Berikut adalah hasil dari pengaksesan gambar. Berikut ini adalah hasil dari pengaksesan dokumen dan video. Ini merupakan rekap hasil pengujian penyimpanan pada server. Selanjutnya ini adalah rekap hasil pengujian sharing pada server. Gaya ini adalah pengujian akses pada server. Berdasarkan dari hasil pengujian akses data pada private code server menggunakan akun user Rahmat Novrianda untuk melakukan akses terhadap file yang telah di-sharing sebelumnya, namun dalam hal ini perlu terhubung pada jaringan internet yang digunakan server. Untuk pengakses sendiri melalui web dengan mengetikkan IP address /Nextcloud. Untuk pengaksesan ini, IP dari server masih mengalami perubahan dengan rentang waktu 3-4 hari dikarenakan IP dari server tersebut belum diatur statik, dan untuk mengatur perubahan IP, mengatur kembali trace domain untuk dapat mengakses server tersebut. Untuk perubahan dari IP itu sendiri dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut. Selanjutnya untuk pengaksesan data dapat dilihat pada tabel 3.4. Berdasarkan pemaparan tersebut, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik, yaitu pertama, private code server yang dibangun ini merupakan server portable yang dibangun menggunakan Raspberry Pi 3 model bebas dan server Samba serta Nextcloud versi 27.0.2 sebagai GUI. Kedua, penggunaan dari server ini bersifat private. Ketiga, pada server, user dapat menyimpan, membagikan, dan mengakses data. Adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama yaitu membuat IP server bersifat statik. Kedua, pengaksesan server dapat dilakukan selama terhubung dengan server. Tiga, melakukan manajemen storage pada server. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.